Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Segenap sivitas akademika Syapana, hadirin hadirat para bapak ibu beserta kajian yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada duha kali ini Allah pertemukan kita bersama. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita dalam beberapa waktu ke depan dengan niatan thalabul ilm. Kita akan membahas tentang hadis arba'in yang ke-11. Oh, ini masih kosong ya. Mungkin udah di-share ya di Bapak Ibu ya, di grup ya. Oh, belum di-share? Oke ya. Atau nanti akan di-share insyaallah. Kita akan membahas tentang hadis arba'in yang ke-11 yang diriwayatkan dari Raihanati Rasulillah, kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu laki-laki pertama Rasul dari Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasul. Beliau bilang apa? Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menghafal dari ucapannya Rasul itu, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ada yang bacanya da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Ada yang bacanya da' ma yaribuka pakai fathah ya-nya ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu menuju yang tidak meragukanmu. Tinggalkan keraguan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Nasai. Dalam riwayat Imam Tirmidzi ada tambahan. Ada tambahan, nanti disebut di situ fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun. Karena sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan dan dusta adalah menyebabkan keraguan-raguan. Dalam riwayat yang lain, misalnya dalam Musannaf Ibnu Abdul Razzaq itu bunyinya fa innal khaira tuma'ninatun wa innash syarra ribatun. Sesungguhnya kebaikan itu menenangkan dan sesungguhnya keburukan itu membuatmu menjadi ragu. Oke. Yang paling pertama kita bahas, ragu itu apa? Ragu itu. Orang ragu itu biasanya karena informasi yang didapat itu belum utuh. Ragu. Kalau ragu itu pasti pilihannya opsional, pasti. Kalau ragu itu pasti antara iya atau tidak, begitu. Kalau ragu itu, nggak ada ceritanya ragu tapi tidak opsional. Pasti kalau ragu itu opsional. Saya berangkat ngaji nggak ya? Mau ngaji tapi kok hujan. Gitu. Mau nggak ngaji kok nggak dapat door prize misalnya. Misalnya itu. Itu kan ragu, ya kan? Ragu itu karena kita belum dapat informasi yang utuh. Misalnya hujan dan ibu kemudian tahu masa depan. Kalau ibu nggak
dapat door prize, mungkin nggak datang. Hujan ini, jangankan saya, ustadznya paling nggak datang, kan kadang-kadang gitu. Ya. Sebagian orang tuh kalau kajian gitu kadang-kadang, gerimis dikit nggak datang, nggak datang lah, ustadz juga paling nggak datang gitu kan. Ya. Jadi ragu itu biasanya ada dalam tingkatan, nanti akan kita bahas. Apakah roibun dengan syakun itu sama? Ya. Tapi yang pertama perlu Bapak Ibu tahu, ada hierarki persepsi. Orang itu sampai tahap yakin, itu ada levelnya, ada grade-nya. Yang paling pertama itu ada namanya waham. Waham itu kalau dalam psikologi sering diartikan sebagai delusi. Waham itu. Waham itu kalau dalam bahasa Arab atau biasa menjadi kajian usul fikih, waham itu adalah tajwizu ahadit tarafain al-marjuh. Waham itu adalah asumsi yang lemah, asumsi yang lemah. Contoh, langit terang, langit terang. Ibu cek aplikasi BMKG, tidak ada hujan, tidak ada. Tapi kemudian ibu mau keluar misalnya, nggak jadi takut hujan, takut hujan. Kemungkinan hujan itu ada, tapi dasarnya tidak ada, landasannya tidak ada, landasannya tidak ada. Ya kalau hujan kan suka-sukanya Allah, kalau hujan suka-sukanya Allah. Tapi biasanya kita punya kesimpulan itu berdasarkan informasi yang kita dapat, kan gitu. Misalnya ibu sedang mau siapkan kendaraan. Dari jauh ibu lihat yang pakai motor pakai mantel semua, pakai mantel semua. Kira-kira kesimpulan ibu apa? Kesimpulan ibu bahwa daerah sebelah sana hujan, meskipun sini belum hujan. Jadi seandainya ibu ragu ini kayaknya hujan atau tidak, wajar karena informasinya ada, landasannya ada, landasannya ada. Tapi kalau langit terang, aplikasi BMKG bilang nggak hujan, tapi ibu masih punya jangan-jangan hujan, itu kita sebut sebagai waham, kita sebut sebagai waham. Di atas waham, jadi waham itu kadar kemungkinannya di bawah 50, di bawah 50 itu waham. Kalau yang 50-50, 50-50 kita sebutnya syak. Syak itu bimbang, syak itu ragu-ragu, itu syak. Syak itu bimbang, syak itu ragu-ragu. Saya sering nyontohkan gini, saya punya mahasiswa, udah lulus, sudah wisuda, sudah kerja. Kadang-kadang saya ketemu, saya tanya, masih jomblo? Jomblo Ustaz. Ustadz ini ngeledek terus, tiap ketemu saya nanya masih jomblo. Saya bilang tidak ngeledek, saya cuma mengucapkan hal yang sama yang dulu diucapkan Rasul kepada sahabat-sahabatnya yang belum menikah. Rasul itu dulu kalau ketemu Jabir bin Abdillah itu nanyanya gitu, udah nikah atau belum? Jadi mohon maaf, jomblo itu memang korban bully sejak dulu. Udah nikah apa belum? Lah kemudian dia nanya saya, Ustaz, saya gimana mau nikah, calonnya belum ada. Emang mau calon yang bagaimana? Ustaz, saya kalau bisa mau calon yang hafal Quran, yang soleha, yang cantik, yang mapan. Tuh. Saya komen saya cuma satu, ngaca dulu kata saya, gitu kan, ngaca dulu ya kan. Tapi kemudian saya tanya sama yang bersangkutan, aktivitas kamu tiap hari ada nggak di tempat yang kira-kira ketemu dengan hafizah? Nggak ada Ustaz, nggak ada. Ya, alhamdulillah, makasih. Ya. Aktivitas kamu itu tiap hari ketemu sama yang hafizah atau tidak? Tidak Ustaz. Punya kenalan hafizah atau tidak? Tidak.
nggak punya kenalan hafizah? Ada saudara, kawan, kerabat yang kira-kira hafizah atau tidak? Tidak ada, tidak ada. Saya bilang, waham, kamu waham, waham tuh. Kenapa waham? Potensi dia menikah dengan hafizah itu lemah sekali, lemah. Iya kan? Kecuali kalau gini, saya hafid Quran Ustaz. Saya alhamdulillah menang MTQ kemarin yang di Jambi, misalnya STQ kemarin Jambi. Ya. Saya alhamdulillah banyak ngebina kawan-kawan yang juga hafidhah. Kalau begitu namanya bukan waham, itu zon, asumsi yang kuat, Ya. Tapi kalau waham itu asumsi yang lemah, okay, ya. Ada yang namanya syak. Syak itu setara, tadi saya bilang. Mendung tipis. Tiba-tiba ibu bapak punya kesimpulan kayaknya nanti akan hujan. Itu dua hal yang setara. Kemungkinan hujan atau kemungkinan yang tidak hujan itu sama-sama mungkin terjadinya, sama-sama. Yang lebih tinggi namanya zon. Zon itu asumsi yang lebih kuat. Saya kasih contoh zon. Kita kalau di masjid ini, tadi saya datang, saya sholat, kira-kira mohon maaf, Bapak Ibu yakin nggak kalau menghadap kiblat? Yakin nggak? Yakin Bu ya? Ka'bahnya kelihatan nggak? Kok bisa yakin? Ka'bahnya nggak kelihatan kok bisa yakin? Jangankan orang yang sholat di Masjid Syabana, yang sholat di Plaza Masjidil Haram, yang sholat di halaman Masjidil Haram saja belum bisa yakin 100%, hanya 99%. Kenapa belum bisa yakin? Kelambu hitamnya Ka'bah nggak kelihatan tuh. Iya kan? Orang disebut yakin itu kalau misalnya mohon maaf di mihrab masjid ada lobang, kita intip Ka'bahnya kelihatan, yakin itu, yakin. Ada yang pernah ngukur arah kiblat masjid ini, Bapak Ibu maksudnya? Nggak ada kan? Cuek aja, ya sholat aja udah. Kita itu mengasumsikan kiblat sesuai arah karpet, kan begitu? Oh iya kan gitu aja kan, arah karpetnya ke sana berarti kita kiblatnya ke sana, Kalau mau minimal ilmu yakin, Bapak Ibu itu harus minimal ngukur, ya paling tidak pakai finding kiblah, paling tidak ya pakai Google finding kiblah, yang nanti kemudian GPS-nya diaktifin kelihatan gitu. Paling tidak ada ke situ. Tapi kalau tidak kan zon itu asumsi yang lebih kuat. Zon itu sudah cukup, nggak ada masalah. Yang penting tidak ragu, yang penting zon, asumsi yang lebih kuat, selesai masalah. Contoh. Misalnya kalau Bapak Ibu buka puasa, itu ada yang ngintip matahari apa enggak? Enggak ada. Padahal Nabi bilangnya gimana? Waktu maghrib datang kalau matahari terbenam, ya kan? Waktu maghrib datang kalau matahari, Bapak Ibu kira-kira mohon maaf, itu ngintip matahari, dengerin azan di masjid, apa cukup lihat TV? Lihat TV yang banyak, lihat TV. Karena kadang-kadang saya tanya, kenapa Bu lihat TV? Kita udah nggak percaya Ustaz sama azan masjid. Kenapa nggak percaya? Kita udah selesai makan mau cuci piring, dia baru azan. Ada sebagian daerah yang begitu, ada ya, ada. Jangan salahkan Bu, jangan salahkan. Mereka juga butuh buka puasa. Ya sudah ada TV kok, santai saja, ya kan, santai saja. Ya. Itu kan tidak yakin tidak apa-apa. Yang penting tidak ragu itu. Ya. Tidak yakin nggak, yang penting tidak ragu. Artinya tidak ragu itu asumsi kita sudah 75, 80, 90%, nggak apa-apa. Memang rata-rata orang kalau buka puasa dengernya azan TV, kecuali subuh. Kalau subuh azan TV-nya nggak dipercaya.
azan masjidnya yang dipercaya. Kalau azan subuh, lo kok masih ngopi ini? Kan di TV sudah azan, masjid situ belum. Masjidnya udah azan, musola ujung belum. Wah itu nggak selesai itu, lama itu perdebatannya itu ya. Oke ya. Oke ya, level persepsi ya. Ini persepsi. Nanti kalau sudah 100% kita sebutnya yakin. Tapi agama tidak menuntut keyakinan, tidak. Agama itu cukup zon. Makanya kita sholat ngadep kiblat itu ya, yang nggak yakin 100%. Kita kemudian tahu waktu sholat itu ya, yang nggak yakin 100% tidak, tapi nggak masalah. Yang penting tidak meragukan, itu masalahnya. Oke, hadis ini berhubungan dengan mana? Tadi sudah di-spill sama ustadznya, moderator ya. Hadis ini berhubungan dengan hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 kapan Ustaz? Sekarang kan hadis yang ke-11. Ya kira-kira 5 bulan yang lalu Bu, inget-inget aja gitu kan ya. Kan kita ketemunya tiap bulan. Sekarang sudah hadis yang ke-11. Hubungannya dengan hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 itu hubungan tentang syubhat. Syubhat itu maknanya bias, syubhat itu maknanya samar, syubhat itu maknanya keraguan-raguan. Syubhat itu yang belum jelas halal haramnya, sebetulnya begitu. Syubhat itu adanya dalam persepsi kita, adanya. Dalam faktanya, barang syubhat itu tidak ada, kalau faktanya tidak ada. Barang jadi syubhat karena informasi yang kita terima belum utuh, maka jadi syubhat. Kalau faktanya nggak ada barang syubhat, tidak ada. Barang itu ya cuma 2, kalau tidak halal, haram, kan begitu. Cuman ketika belum jelas nih, ini halal apa haram. Kalau teman saya bilangnya halam, katanya itu. Ya kira-kira separuh halal, separuh haram, begitu kan ya. Jadi syubhat itu adalah ketidakjelasan status hukum, status sifat. Kalau fakta tidak ada, semestinya tidak ada. Jadi barang syubhat itu adanya dalam persepsi kita, apakah dia akan dihukumi sebagai halal, apakah dihukumi sebagai haram. Contoh. Ini kan di sini ada gelas air, ada air botol, ada buah-buahan. Ini kira-kira buat siapa? Kan belum ada yang mempersilahkan sama saya, belum ada. Dari tadi kan dipersilakannya adalah untuk menyampaikan materi, minumnya kan tidak. Ini kira-kira kalau saya minum syubhat apa tidak? Tidak dong, kenapa? Salah sendiri naruhnya depan saya, gitu kan. Itu mohon maaf mirip seperti bapak ibu bertamu ke rumah orang, toples ada di depan, jajanan ada di depan, tapi belum dipersilakan. Kira-kira mohon maaf, bapak ibu makan nggak? Makan aja Bu, nggak apa-apa. Itu nanti kita tidak anggap sebagai syubhat. Kenapa? Karena informasi yang datang cukup. Informasi yang datang cukup itu apa? Kita tamu, ini meja tamu. Beda kalau saya datangnya ke warteg, beda. Saya namu ke warteg ya tetap bayar, kalau itu tetap bayar kan gitu. Jadi informasinya cukup. Ini ada di depan saya, begitu kan? Kemudian posisinya memang depan, meskipun belum dipersilakan. Ini nanti masuknya itu kaidah al-adatu muhakkamah. Kebiasaan itu dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Bisa. Memang belum ada yang mengizinkan, belum ada yang mempersilahkan, belum ada. Tapi patokannya tadi, informasi yang datang ke kita cukup. Ya. Nah, relasi hadis ini itu kaitannya dengan 2 hal. Satu, itu hadis yang ke-6. Bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, tapi di antara halal dan haram ada hal-hal yang syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Kalau syubhat patokannya hindari. Kalau syubhat patokannya hindari. Syubhat. Ya.
Tapi kalau kira-kira zon kita ini hartanya halal, terima. Contoh misalnya, belum lama itu ada orang datang ke saya begitu kan. Datang lalu kemudian, Ustaz saya minta doanya, saya doakan. Nggak lama begitu pulang, ngasih sesuatu, saya terima udah. Ketika sesuatu itu saya terima, mohon maaf begitu, ada uangnya, ada stikernya, ada stikernya, ada nomor urutnya, ada logonya, ada. Alhamdulillahnya bukan dapil saya. Alhamdulillahnya bukan dapil saya. Dalam hati saya mikir, alhamdulillah saya nggak punya tuntutan. Cuman yang kemudian saya mikir, jangan-jangan ini orang salah namu gitu loh, jangan-jangan. Aslinya bukan untuk saya karena namanya tidak ada. Nama Bahrul itu pasaran. Di tempat saya itu ada namanya Ustadz juga, Bahrul Ulum, ada Bahrul Hikam. Rumah kami dekat tapi beda kecamatan. Saya khawatir jangan-jangan pengennya ke Bahrul Ulum yang merupakan dapil dia, tapi tanya sama orang, Ustadz Bahrul rumahnya di mana, ditunjukkan rumah saya. Betulan saya punya kawan yang kenal sama orang itu. Saya telepon, mohon maaf Pak, barangkali Bapak ada yang salah tadi ngasih. Enggak Ustadz, enggak salah. Nama saya Bahrul Hikam. Iya, saya memang pengen ke Ustadz Bahrul. Saya bilang, saya itu dapilnya bukan dapil Bapak. Baru diem dia. Akhirnya dia jawab, ya udah nggak apa-apa Ustadz, katanya. Kalau ini halal beneran ya, halal beneran. Kenapa halal beneran? Karena dia ngomong, ya udah nggak apa-apa Ustadz. Udah, itu halal beneran ya. Tapi seandainya dia ngomong diem saja, saya akan kembalikan. Dan mohon maaf, seandainya saya diberi, lalu kemudian saya diminta untuk ngomong, saya diminta untuk milih, saya nggak akan mau. Ya. Jadi saya dari awal memang tegas, kalau ada mohon maaf caleg kontestan yang datang itu, ketika dia ngasih sesuatu itu pasti saya ngomong, saya ada tanggung jawab nggak ada Ustaz, ya mohon doanya aja. Oh ya nggak apa-apa kalau gitu, gampang. Yang datang bukan cuma Anda, dan semua saya doain, saya bilang, alhamdulillah semua saya doain. Lah kan mintanya doa, selesai dong. Kecuali kalau mintanya suara, oh nanti dulu kalau suara, saya bilang, ya kan. Ini kebetulan saya memang nggak kenal, makanya saya nggak tahu kalau itu caleg atau bukan, saya nggak tahu begitu. Saya baru tahu pas, loh, ini kan dapilnya bukan dapil saya begitu kan. Ini kalau maksudnya bukan untuk saya, haram ini. Maka saya pastikan, dan ketika saya pastikan, saya nggak tahu ya, karena nggak video call. Kalau video call kan kelihatan wajahnya itu cemberut apa enggak gitu kan. Tapi kalau dari bahasanya sih, ya tadi samar-samar gitu. Ya udah nggak apa-apa Ustaz. Ya udah nggak apa-apa kata saya gitu kan. Ya. Oke ya, jadi apa namanya, hal-hal yang syubhat itu yang halal dan haramnya belum jelas. Oke. Dia bisa terkait ke atas relasi hadisnya tentang yang syubhat, tinggalkan yang syubhat. Arba'in itu pengulangan sering sekali. Pengulangan itu penekanannya ya. Hadis kedua, hadis Jibril dengan hadis ketiga itu materi kalau rukun Islamnya sama. Dan nanti banyak sekali yang begitu, penekanannya di mana. Tapi juga kita bisa ambil pada hadis yang lain yang agak mirip. Ada orang yang datang ke Rasul kemudian bertanya, ka'annahu yukhayyalu ilaihi syai'un fis shalah. Rasul saya sholat, tapi perasaan kok kayak kentut begitu, perasaan. Lah ini perasaan atau fakta? Harus dibedakan. Kalau perasaan tidak menimbulkan hukum, tidak. Orang perasaan kok, nggak nimbulin hukum. Maka Rasul bilang, la yansarifa hatta yasma'a sautan aw yajida rihan.
Jangan ia batalkan sholatnya sampai dia dengar suara atau dia cium bau. Saya kayak kentut Ustaz, tapi bau. Oh itu yakin kalau itu, bukan perasaan, itu yakin. Tapi bau kok, bacaan bau ya kan. Ini tolong jangan dipahami bahwa Bapak Ibu dinyatakan kentut kalau sudah mendengar suara atau sudah mencium bau. Ya tidak. Meskipun nggak ada suaranya, tidak ada baunya, kalau sejak awal sudah yakin, ya berarti sudah batal. Ini mohon maaf kalau dianggap vulgar, saya mohon maaf. Tapi kasusnya pernah. Ada orang tuh yang was-was. Was-was itu lebih daripada ragu ya, lebih ya. Kalau syak, ragu itu timbul sekali, nanti agak lama timbul lagi, itu namanya syak. Tapi kalau sudah konstan, selalu ada, ini namanya was-was. Dia konstan kalau was-was itu, selalu was-was. Ustaz, saya kayak kentut Ustaz, enggak batal, enggak. Tapi kayak kentut Ustaz, enggak batal kata saya. Tapi kayak kentut Ustaz, ya sudah, tangannya masukin sarung saya bilang. Dimasukin tangannya ke sarung, sekarang batal beneran kata saya, udah. Ini namanya yakin ya, yakin kalau ini yakin. Karena ibadah tidak boleh didasarkan pada keraguan-raguan, tidak boleh. Ibadah tidak boleh didasarkan pada keraguan-raguan. Dulu, kalau sekarang udah enggak, menurut saya sudah tidak. Sering disebut wayukrahu saumu yaumis syak, makruh. Sebagian ulama maknai makruh tahrim. Makruh tahrim itu ya haram, cuma dalilnya debatable gitu loh. Makruh, sebagian bilang makruh tahrim puasa di hari syak. Hari syak itu apa? Akhir bulan Syakban yang orang masih ragu ini 1 Ramadan atau akhir Syakban tuh. Itu makruh puasa pada hari itu makruh. Dulu. Kalau sekarang tidak. Kalau sekarang kan sudah nggak ada keraguan. Kenapa nggak ada keraguan? Ya kan dirilis itu apa namanya Kementerian Agama 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijjah kan dirilis. Kalau orang nanya sama saya, Ustaz, puasa kapan? 1 Ramadan kata saya, udah gampang. Lebaran kapan? 1 Syawal. Harinya hari apa? Bapak Ibu punya grup WA? Punya. Nanti kalau di grup WA sudah banyak ucapan selamat, berarti udah masuk itu. Gitu aja, udah ya. Gampang. Ya. Daripada orang ribut puasa hari ini, nggak usah, serahkan pada otoritas yang berwenang, serahkan. Ibadah itu tidak boleh didasarkan pada keraguan-raguan. Maka kalau Bapak Ibu ngalami ragu, keraguan-raguannya itu harus dihilangkan. Caranya beda-beda. Oke, 5 menit lagi ya, nanti nyisakan waktu untuk pertanyaan ya. Caranya beda-beda ya. Misalnya kalau dalam sholat, ini sering kejadian ini. Sholat, rakaat terakhir ragu, misalnya sholat Isya. Saya rakaat 3 apa 4 ya, nih ragu tuh. Kalau imam itu punya teknik, Bu. Tekniknya ruku, sujudnya dilamain dikit sambil mikir. 34 ya. Kalau imam tuh kesian. Makmum itu enak. Makmum itu nggak usah ragu. Saya jadi makmum Ustaz, tapi ragu. Ini 3 nggak usah. Ikuti aja imam. Kalau makmum gitu beres. Yang kesian tuh imam gitu kan. Saya nandain tuh, imam kalau sujudnya udah lama itu diantara 2, banyak yang diminta atau lagi ragu, ini rakaat 3 atau 4 gitu kan. Sederhana, anggap rakaat yang minimal 3 apa 4, 3 udah. Nanti kalau 4 beneran gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa, masa sih 1 rakaat doang dihitung-hitung, santai aja, santai ya. Iya kalau 4 beneran, kalau ternyata 3 beneran kan pas, lebih baik hitung lebih gitu ya. Ingat kalau sholat kita ngitungnya kurang, ini 3 apa 4 ya? 3. Tapi kalau ibu makan di warteg ngambil bakwan lupa, tadi ngambilnya 3 apa 4 ya?
Kata Ustadz ngambilnya yang dikit, nggak boleh itu, nggak boleh itu ya. Kalau sholat ngambilnya yang dikit, ngambil yang dikit ya. Ini saya lupa nih rokaat nih 3 apa 4 ya, 3 rokaat ya. Tapi kalau makan, kalau hutang, kalau apa, ambil yang banyak. Saya 3 atau 4 ya, 4 ya. Oke, pelajaran hadisnya. 1, tinggalkan yang meragukan. Kalau bapak ibu akan melangkah, melakukan sesuatu, apapun sifatnya, kok meragukan, pending dulu, pending. Jangan paksakan, jangan paksakan, pending dulu. Asal tadi ragu itu informasi yang datang setara, ragu itu. Ragu itu informasi yang datang setara antara ya atau tidak, ya atau tidak, ya atau tidak begitu. Kalau informasi yang datang tidak setara, kita pilih informasi yang paling valid, patokannya di situ ya. Jadi tinggalkan yang meragukan ya. Yang kedua, kalau kita melakukan sesuatu dengan yakin, yakin itu melahirkan ketenangan. Meskipun nanti pilihan kita belum tentu yang terbaik, tapi kalau kita melakukannya atas dasar keyakinan, kita tetap tenang. Jadi patokannya tadi ya, sebab Allah memang kasih sinyal. Sesuatu itu kalau bermasalah, itu bikin ragu dalam hati, bikin bimbang dalam hati. Biasanya bermasalah, tapi hati yang bisa menerima sinyal adalah hati yang biasa berzikir pada Allah. Jadi kalau orang yang biasa zikir, ya mungkin bapak ibu ahli zikir. Kalau saya tidak. Kalau bimbang itu ya nggak bisa langsung ngomong ini bermasalah, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya karena hati yang bisa dapat sinyal ini masalah atau tidak, itu yang ahli zikir. Lalu kemudian di sini tadi kaidahnya sudah kita bahas, keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan, tidak bisa. Ya. Jadi jangan melakukan sesuatu dalam keadaan yang ragu, tidak boleh ya. Misalnya sore hari bapak ibu ngelihat ini kok mataharinya udah nggak ada, mendung gelap, mati lampu, jam di rumah mati, suara azan tidak terdengar, HP juga mati. Jangan langsung ambil kesimpulan, kayaknya udah ini, nggak bisa. Ya. Karena meragukan. Kenapa? Ya karena mati lampu, HP mati, jamnya mati, lalu kemudian mendung gelap, masjid juga nggak terdengar azannya. Caranya, ya kita kan hidup bertetangga, santai aja. Tinggal namu ke tetangga, mohon maaf nanya sekarang jam berapa ya? Meskipun kadang-kadang dianggap modus, wah ini minta bukaan ini, gitu ya. Tapi kan paling tidak kita sudah ada usaha ya kan, ada usaha ya. Jadi sesuatu itu kalau meragukan jangan langsung hantam, ada caranya dua caranya. Menghadapi keraguan itu, 1 bersama Allah. Kalau bersama Allah caranya istikharah, ya. Kita ragu nih, yang ragunya nggak bisa hilang-hilang dan tidak ada pilihan lainnya misalnya. Pilihan ketiga tidak ada. Kalau pilihan ketiga tidak ada, maka pilihan kita istikharah. Ya. Sholat 2 rakaat, minta dikasih petunjuk sama Allah. Enggak harus mimpi, tidak. Yang disalahpahami itu, istikharah harus mimpi. Ya kalau enggak biasa ngimpi, ngapain dimimpi-mimpiin juga enggak dapet. Enggak dapet. Ya. Cuma saran saya, kalau istikharahnya soal jodoh, itu yang istikharah jangan yang bersangkutan, jangan. Ustaz, saya udah istikharah Ustaz, mantep saya dengan pacar saya. Saya tanya, yang istikharah siapa? Saya Ustaz. Habis istikharah ngapain? Video call sama pacar saya. Terus ngimpi sama pacar, berarti kan cocok Ustaz. Ya pasti cocok, orang sebelum tidurnya video call saya bilang gitu kan.
Ya kan lanjut di alam bawah sadarnya. Ya kalau mau orang tua atau guru atau orang yang dianggap soleh minta tolong istikharah yang sama sekali nggak kenal malah afdol itu. Jadi nggak ada sama sekali, ngeblank dia begitu. Ya itu nanti dikasih keyakinan lanjut atau teruskan misalnya itu. Jadi nggak usah mimpi, cukup dikasih yakin saja nggak apa-apa. Itu kalau kaitannya dengan Allah. Kalau kaitan dengan sesama manusia, menghadapi keraguan itu, ya musyawarah. Kita pengen A ini, tapi kok kayaknya bla 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 bla. Istikharah sudah apa belum? Istikharah sudah. Sudah yakin apa belum? Belum yakin. Bisa jadi belum yakin itu karena informasi yang datangnya belum imbang. Belum utuh misalnya. Setelah kita musyawarah dengan banyak pihak, informasi lebih banyak masuk, berimbang dan utuh, kita bisa ngambil kesimpulan, bisa ya. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada yang masih iskal atau ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Baik, terima kasih kepada Ustadz Bahrul yang saat ini sudah menyelesaikan satu materi yang tadi kita dengarkan bersama, yaitu tinggalkan keraguan. Kayaknya akan banyak pertanyaan karena sering kita alami segala sesuatu yang dalam kehidupan sehari-hari kita bimbang. Ini benar atau salah, ini halal atau haram, ini enak apa enggak enak, ini tepat atau kurang tepat gitu ya. Maka untuk term pertama kita buka dua pertanyaan, satu dari jamaah ibu-ibu dan kedua nanti dari jamaah atau satu-satu. Siapa yang mau duluan? Baik Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, ingin tanya tentang masalah ayam potong. Ayam potong biasanya kita tidak pernah tahu itu dipotongnya seperti apa, caranya seperti apa, di sananya halal apa tidak gitu. Kalau kita yang potong sendiri mungkin kita tahu halal, tapi kita tidak tahu itu tahu-tahu sudah jadi. Itu kira-kira bagaimana Ustaz? Halal apa tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa langsung Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim ya. Maka tadi saya katakan yakin 100% itu memang tidak dituntut dalam agama, tidak. Kalau harus yakin 100% itu nanti memang hidup kita akan susah. Bapak nggak bisa ngapa-ngapain. Misalnya mohon maaf, kita beli beras, kita juga nggak tahu itu apa kira-kira petaninya itu menggarap sawah sudah dibayarkan zakatnya apa belum. Bisa jadi kan belum dibayar zakatnya. Kalau belum dibayar zakatnya, maka beras yang kemudian berasal dari situ masih terikat kewajiban hakullah semua itu. Dan kita kan nggak mungkin nanya sama yang jual, nih petaninya udah bayar zakat apa belum nih? Nggak bisa itu. Paling orangnya jawab, saya juga nggak tahu Pak, saya belinya di pasar induk. Toko mana? Toko itu. Bapak ke pasar induk, petaninya udah bayar zakat? Nggak bisa Pak, nggak bisa. Semua nanti sama begitu ya. Misalnya mohon maaf, beli apapun kita tidak pernah tahu kandungan pastinya, tidak pernah tahu. Kita hanya percaya dengan apa yang nampak. Itulah makanya dalam agama itu dibedakan. Ada yang namanya al-waqi' dan ada yang namanya nafsul amr. Ada yang namanya fakta, ada yang namanya realita. Itu beda. Contoh ini. Air ini kan jernih ya, jernih. Saya minum, halal dan suci. Tapi kalau dilihat dengan mikroskop, itu nanti terlihat loh, mikroba macam-macam itu kelihatan. Bentuknya aneh-aneh. Ketika kemudian saya lihat dengan mikroskop itu, apakah kemudian halal jadi hilang? Ya tetap halal.
Karena kita tidak dituntut sejauh itu, tidak, sejauh itu tidak. Kita dituntut hanya yang terlihat saja, patokan. Maka menurut sebagian ulama itu indah sekali kaidahnya, la tus'alu amma biyadil mu'min. Tidak perlu ditanyakan apa yang ada di tangan seorang mukmin. Saya lagi pegang HP nih Pak. Kira-kira HP siapa? Ya HP saya lah. Bapak nggak perlu nuntut mana nota pembeliannya. Gak usah. Itu makanya nanti kalau dalam sengketa perdata nanti kan ada al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Kalau situ yang nuduh, situ yang buktikan, jangan saya disuruh buktikan, jangan. Misalnya contohnya kasus tadi, ayam potong ya. Ayam potong itu kan kalau pemotongan itu sempurnanya 4 ya, sempurnanya 4. Satu, jalur napasnya kena, tenggorokan. Yang kedua, jalur makannya kena, kerongkongan, tenggorokannya kena, kerongkongannya kena. 2. Yang ketiga dan keempat, nadi dan pembuluh balik, arteri dan vena kena ya, 4 ini. Kalau bahasa Arab nyebutnya khulqum, mari dan wadajen, kan gitu 4 ya. Ada orang nyembeli ayam sampai putus, nggak apa-apa, ayam-ayamnya dia. Kecuali kalau ayam orang gitu kan, ya nggak apa-apa. Gimana kalau nggak sampai putus? Kalau nggak sampai putus, 2 saja kena itu sah. 2 saja kena itu sah. Meskipun nanti ulama beda pendapat. Dalam mazhab Syafi'i, 2 yang kena itu harus hulkum dan mari, harus tenggorokan dan kerongkongan, begitu. Tapi menurut yang lain tidak. Ya pokoknya di 4 ini antara 2-nya kena nggak apa-apa, nggak ada masalah. Baca bismillah menurut madhab Syafi'i tidak wajib. Ya. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla bighairi dzikrillah. Itu yang dimaksud adalah hewan yang haram itu yang dibacakan nama Tuhan lain, itu haram. Untuk persembahan, pemujaan, tumbal itu haram. Tapi kalau cuma sekedar nggak dibacakan bismillah nggak apa-apa. Makanya sembelihan ahlul kitab juga halal, kan begitu ya. Yang jadi masalah itu kadang kalau timbul hal yang meragukan. Contohnya meragukan, saya itu juga suka ragu Pak. 2 hal. Yang pertama, beli ayam potong lehernya bolong. Itu meragukannya bisa jadi mohon maaf matinya nggak dipotong, bisa jadi. Tapi bisa jadi ada model teknik penyembelihan yang bikin bolong leher juga ada. Saya pernah nanya sama yang ahli motong hewannya, saya tanya, Bang, nih kalau leher bolong itu ditancepin apa disembelih? Saya bilang, ya ada yang ditancep, ada yang disembelih, Ustaz. Disembelih bolong juga bisa. Ada tekniknya, Ustaz. Ada. Oh gitu, ya udah. Yang kedua, kadang-kadang yang jadi masalah itu adalah banyak ayam yang belum mati, baru sekedar dipotong, dilempar ke air panas, ya kan? Ini mohon maaf, matinya gara-gara direbus apa gara-gara dipotong? Matinya gara-gara direbus apa gara-gara dipotong? Ya kita nggak tahu juga, sama-sama nggak tahu. Karena waktu dipotong itu kehidupannya sampai level berapa gitu kan? Kalau dalam sembelihan itu ada namanya hayat mustaqirrah ada. Sederhananya begini, hewan itu kita sembelih itu nggak langsung mati, menggelepar kan begitu ya, nggak langsung mati. Tapi lama-lama mati. Kalau hayatnya sudah ghairu mustaqirrah nggak apa-apa. Tapi kalau hayatnya mustaqirrah, keraguan-raguan itu ada. Tapi kalau saya patokannya sederhana. Kalau kira-kira kita bisa husnuzon, kita patokannya husnuzon. Kalau Bapak tidak bisa husnuzon, Bapak cari tukang ayam yang lain, gitu saja. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Terima kasih Ustadz atas respon dan penjelasannya. Mudah-mudahan
cukup dan menambah keyakinan dari keraguan-keraguan yang Bapak tanya. Kedua, ada yang mau bertanya dari jamaah ibu-ibu? Tidak, 3, 2, nggak ada. Oh, sebentar, ada satu, baik sebentar. Tunjuk tangan yang tadi. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Menarik pertanyaan dari Bapak tadi. Kebetulan saya kalau setiap beli ayam karena sering ragu, saya sering bilang ke abangnya, "Bang, baca bismillah dulu." Sampai si abang bilang, "Saya adalah orang yang paling banyak zikirnya dibanding orang di masjid." Alhamdulillah. Tapi yang menarik dari yang Ustadz sampaikan tadi, bahwa Ustadz bilang kalau ayam itu mati karena direbus, kan seringkali dipotong habis itu direbus. Itu kemudian matinya karena direbus, apakah itu jatuhnya jadi haram juga atau halal Ustadz? Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kasus di masa Nabi, Kasusnya itu tentang binatang buruan, kan gitu kan. Kan disebut kalau binatang buruan itu kan halal ya. Itu ada binatang buruan dilempar tombak, anggaplah orang berburu kijang, dilempar tombak, kijangnya lari. Kata Nabi, kalau kau temukan mati di daratan, maka itu halal, nggak apa-apa. Kenapa halal? Karena berarti yang bikin mati adalah tajam mata tombaknya, begitu, tajam mata tombaknya. Tapi kalau ditemukannya itu bukan di daratan, maka jangan kau ambil, jangan. Kenapa jangan diambil? Karena bisa jadi, misalnya dia ditemukannya di sungai, mati. Ini kita nggak tahu nih, matinya mati kena tombak atau matinya mati tenggelam, kita nggak tahu. Matinya mati tenggelam. Tadi sama, ada ayam yang dipotong. Kita kan nggak tahu seberapa dalam motongnya, kita nggak tahu. Ayamnya kadang-kadang langsung nggak ditunggu, diem nggak ditunggu mati, masukin air rebusan. Itu meragukan. Tapi kalau saya sederhana, kita juga nggak tahu kan matinya karena apa. Kalau pasti mati karena direbus, haram. Kalau pasti mati karena direbus, haram. Maka tadi saya bilang, biasanya yang kita hitung itu adalah hayat mustaqirahnya. Apakah ketika dia dipotong itu ada kemungkinan hidup apa enggak gitu. Kalau dia dipotong kira-kira tidak ada kemungkinan hidup, ya sudah, berarti halal patokan. Maka tadi yang saya sampaikan jawaban, kira-kira bisa husnuzon enggak dengan dugaan ini? Kalau bisa husnuzon enggak apa-apa. Kalau enggak bisa husnuzon berarti ragu. Kalau ragu cari tukang ayam yang lain, gitu saja ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz, mudah-mudahan membantu jawaban. Ada dua lagi, boleh gantian pertama dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas waktunya. Begini Ustadz, ini ada pengalaman ya di lingkungan kita ini, kita menemukan obat batuk ya. Obat batuk ini sering digunakan, sering dikonsumsi oleh teman-teman ibu-ibu ya, muslim ya. Itu obat batuk ibu dan anak itu katanya kan. Nah itu kan obat batuk itu kalau kita lihat asalnya produksi dari Cina, karena aksaranya Cina semua. Kita nggak tahu kandungannya seperti apa Ustaz. Itu tidak ada label halalnya, tidak ada sertifikasi halalnya gitu ya. Dan biasanya kalau kita tahu mengenai pengobatan Cina kan itu kan mereka menggunakan segala macam zat atau hewan yang dipakai yang tidak ada larangannya gitu Ustaz ya. Ada yang pernah bilang ada dari cicak, dari apalah pokoknya seperti itulah Ustaz itu. Nah itu seperti apa? Apakah kita boleh gitu dengan hanya
yakin saja, padahal kita tahu itu 4 lokasi yang tidak bisa ditentukan kehalalannya. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, sama seperti yang pertama tadi sebenarnya, kalau kebetulan kita sedang berkunjung ke luar negeri, mungkin juga ke Cina, ya, bisa ke Beijing atau ke Shenzhen, yang di sana kita tahu masyarakatnya lebih dominan non-muslim. Kemudian kita makan di counter yang kita tahu kan memang ada zatnya yang halal ya. Jadi kita cari produksi ayam gitu. Jadi dari warung makan ayam misalkan gitu ya. Di lokasi itu kita ayam gini. Padahal itu kan ayamnya kita juga nggak tahu ya. Apakah ayam itu dipotong? Yang pasti sih kita nggak yakin benar itu dipotongnya secara Islam atau tidak gitu kan, Ustaz. Nah itu bagaimana? Apa kita harus mencari atau bisa dengan keyakinan ini ayamnya halal, kita nggak perlu tahu prosesnya begitu, Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kasus yang pertama ada analogi yang mirip sebetulnya. Kalau Bapak Ibu ingat itu dulu Mixo itu agak lama dapat sertifikat halal. Mixo sudah viral sekian lama, tapi label halalnya belum ada. Ya. Label halalnya belum ada. Sebetulnya sederhana sih. Sesuatu itu kalau tidak haram berarti halal, kan gitu. Sederhana. Cuman yang masalahnya kan adalah kita tidak pernah tahu kandungan dari komposisi yang ada ini benar-benar halal atau tidak, begitu kan. Kalau MUI kan mensyaratkan 2 hal. MUI itu mensyaratkan 1, kelengkapan dokumen, disebut di situ mengandung apa saja. Kemudian yang kedua ya memang bukti labnya ada, begitu kan. Itu yang diminta kan itu biasanya kan. Kalau sudah disertifikasi di negara asal, dari manapun itu, kita impor dari manapun. Kalau sudah disertifikasi di negara asal, MUI itu sudah tidak buat prosedur lagi, dia hanya akan memvalidasi sertifikasi asal yang ada di negara itu. Ya. Maka kalau kita sama sekali tidak tahu, ya. Meskipun kalau zaman sekarang bisa dibantu teknologi sih, bisa. Misalnya obat batuknya tulisannya bahasa Cina semua. Saya yakin bapak-bapak punya HP, kalau pakai Android ada Google Lens, kan ada. Ya. Dengan kita Google Lens itu langsung translate otomatis kan itu, apa saja, dan langsung searching itu, kira-kira bahan apa yang dimaksud begitu. Ya kalau kira-kira deketnya ke haram ya jangan. Ya. Tapi kalau sama sekali ngeblank, udah ditranslate tapi memang benar-benar nggak paham itu bahan apa begitu kan. Ya kalau ragu tinggalkan. Saya yakin masih ratusan obat batuk yang lain, saya yakin itu ya. Jadi kita tinggalkan. Tapi kalau ternyata setelah ditranslate tidak ada yang meragukan, bahannya juga kira-kira bahan-bahan yang aman, dan Bapak yakin, Bapak zon punya asumsi yang kuat, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang kedua, masalah rumah makan juga berlaku sama sebetulnya. Dengan bantuan teknologi, kita bisa cari misalnya restoran, rumah makan yang halal atau dimiliki oleh muslim begitu ya. Kalau kita berkunjung ke kota yang kira-kira rame lah begitu, kita cukup pakai aplikasi restoran halal di mana itu kira-kira ya ketemu kira-kira. Kalau kita hanya nyebut ayam saja itu masih membahayakan. Teknik motongnya gimana, teknik masaknya gimana, ada hidangannya memang ayam. Tapi prosesnya pakai arak merah, pakai ciu, pakai darah, pakai apa, kan sama ya. Kalau sudah dia mendeklar kalau dia halal, ternyata kok ada yang haram, itu urusan dia. Saya pernah hadir kondangan Pak, Bu, resepsi, itu 2 baris, ini makanan halal, ini makanan haram. Jadi selesai kita ketemu sama mempelai itu, dia omongin, Ustaz, yang kanan saja, ashabul yamin katanya, ini ashabul yamin. Ini yang halal-halal ini ya, ini halal-halal ya. Kalau yang ashabus shimal itu yang haram-haram. Tapi saya tanya satu hal, kitchennya satu atau beda? Kata saya itu kan.
Satu dapurnya, oh kalau dapurnya satu mohon maaf saya nggak berani makan. Kenapa saya nggak berani makan? Bisa jadi mohon maaf tadi kuali wajan yang dipakai buat goreng babi dipakai buat goreng ayam, bisa jadi kan? Karena kita nggak tahu kan. Tapi kalau memang dapurnya beda, kita kemudian bisa husnuzon, bisa. Jadi patokannya kira-kira ada nggak celah husnuzon? Kalau ada silakan. Kalau tidak ada tinggalkan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab Pak Didit. Terakhir pertanyaan dari jemaah Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi salah ayam potong, sapi potong. Itu kalau dijual oleh orang yang menjualnya, yang memotongnya al-kafirun, bukan orang muslim, al-kafirun lah gitu Pak. Gimana Pak Ustaz? Pertanyaan yang pertama. Yang kedua gini Pak Ustadz, kerja di bank konvensional itu saya terakhir-terakhir ini dibilang riba. Dulu waktu saya kerja nggak ada istilah riba Pak Ustadz. Itu apakah masuk subhat atau gimana? Karena saya pernah nanya sama orang yang punya dana, Bapak, saya kan kerja di bank nih, orang taruh dana, kan saya dapat keuntungan, Bapak tuh cari untung juga. Apakah itu termasuk subhat atau riba Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, ini pertanyaan yang keduanya sebetulnya panjang ya, panjang ya. Tapi pertanyaan yang pertama saja dulu. Sapi potong ya Pak ya tadi ya, yang dijual oleh non muslim. Okay. Sembelihan ahlul kitab itu halal. Sembelihan ahlul kitab itu halal. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Makanan ahlul kitab itu halal. Ahlul kitab itu kalau dalam penafsiran biasanya adalah Yahudi dan Nasrani, biasanya begitu. Negara-negara yang di situ ada otoritas halal itu biasanya seandainya diimpor, Indonesia ngimpor, itu dianggapnya halal. Sapi impor Australia, sapi impor Brazil, itu yang otoritasnya sudah label halal. Berarti pemotongannya sudah sesuai syariat. Kalau ternyata tidak, tanggung jawab otoritas. Saya pernah dapat info, kalau di beberapa tempat di Amerika itu komunitas Islam dan Yahudi bersatu di rumah jagal, bersatu. Kenapa bersatu? Karena standar jagalnya Yahudi dengan standar jagalnya Muslim sama. Halal versi Islam dengan kosher versi Yahudi sama. Patokannya situ. Jadi patokannya kalau ada otoritas yang berwenang maka nggak masalah. Tapi kalau perorangan bagaimana? Kalau perorangan misalnya ada penjual sapi potong misalnya, daging sapi kita beli dari dia. Kalau ahlul kitab tidak apa-apa. Yang penting bukan merupakan sapi pemujaan, bukan. Sapi tumbal, sapi apa? Ini sapi apa? Ini Ustaz, kita lagi bangun jembatan, di situ korban mulu, kita potongin sapi, ini kita bagi. Wah, ini masalah ini. Bisa jadi motongnya bukan lillahi ta'ala. Motongnya untuk nyelamatin jembatan dan segala macam ini masalah ya. Tapi kalau kira-kira tidak baca bismillah, tapi juga tidak nyebut nama Tuhan yang lain, kalau ahlul kitab halal. Meskipun ada perdebatan, apakah mohon maaf Nasrani yang sekarang ahlul kitab atau bukan? Ada perdebatan ya. Tapi buat saya masih ada celah untuk halal. Tapi kalau bukan ahlul kitab, haram. Itu yang pertama. Nah yang kedua agak panjang ini ya. Apa hukumnya transaksi perbankan? Transaksinya dulu kan yang kita bahas, karena orang kerja nanti terkait dengan transaksinya. Transaksi perbankan itu ada yang halal tanpa perdebatan, ada yang menjadi perdebatan. Yang halal tanpa debat ya banyak lah, money changer, tukar uang, tukar recehan, transfer, nabung, itu ya kira-kira halal.
Tapi tabungan kan ada bunganya. Ya, kalau tabungannya belum seberapa, kepotong admin sama pajak juga nggak seberapa itu, nggak seberapa. Nanti yang dimasalahkan orang itu deposito, lalu kemudian kredit. Kredit itu yang masih perdebatan, KKB, KPR itu perdebatan. Karena barangnya ada. Barangnya ada. Tapi kalau multiguna yang langsung dapat uang atau KTA kredit tambah agunan itu nggak ada perdebatan. Relatif banyak orang bilang kemudian itu bermasalah. Ya. Deposito itu juga perdebatan. Oke, transaksi perbankan untuk singkatnya begini Pak. Yang bilang haram banyak, Banyak itu bukan semua ya, bukan semua. Apakah ada ulama yang memperbolehkan? Ada. Ulama yang memperbolehkan ada. Guru kami Syekh Ali Jum'ah itu memperbolehkan transaksi perbankan, perbolehkan. Kemudian dulu juga kalau tidak salah Syekh Tontowi juga memperbolehkan, kalau tidak salah ya. Meskipun tadi saya bilang kalau NU dalam Basul Masailnya itu ngasih 3 pendapat. Terserah ambil yang mana. 1 halal, 2 haram, 3 syubhat. Jadi ada peserta yang jawab halal, ada peserta yang jawab haram, ada peserta yang jawab syubhat. Kalau saya sederhana, kalau Bapak mau ikut pendapat yang kemudian bilang halal, ya nggak apa-apa. Kalau memang Bapak yakin, nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian Bapak merasa ragu, Bapak lebih percaya dengan yang bilang haram, Bapak kemudian ragu, ya tadi, kira-kira ada alternatif nggak? Kalau resign ada pekerjaan lain apa enggak? Begitu. Banyak kasusnya, semangat kajian, kemudian bilang mayoritas haram, resign, habis resign malah bingung, begitu kan? Habis bingung gitu. Jadi saya katakan bahwa yang bilang haram banyak, tapi yang bilang halal ada. Ada yang kemudian nggak berani jawab juga ada. Kalau saya sampaikan apa? Ya itu. Mudah-mudahan dipahami. Baik, terima kasih Ustadz. Berakhir dari pertanyaan dan jawaban keempat, maka sepertinya kita akhiri juga kajian duha kita pada pagi hari ini dengan Ustadz Bahrul Hikam. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan bersama, ikuti bersama, menjadi khazanah keilmuan untuk kita semua, dan kita mampu mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menambahkan keyakinan dan keimanan kita dalam beragama, bersosial. Baik, untuk terakhir marilah kita tutup dengan doa, dan insya Allah akan langsung dipimpin juga oleh Ustadz Bahrul Hikam untuk memimpin doa penutup ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim wa'fu anni karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidil fatihi lima uglik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lizalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhib. Yassir alaina kulla asir fataysirul asiri alayka yassir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaika katsiru anta alimun bi basir wa khabir. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.